Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan saya berikan adalah tentang expression of suggestion. But before I give you material, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Komariatul Badriyah. You can call me Miss Kokom. And now I will be your teacher, English teacher. Saya akan jadi guru bahasa Inggris kalian selama 1 tahun ke depan, insya Allah 1 tahun pelajaran ke depan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, biar kita bisa tetap ikutin pelajaran yang ada di sekolah. Amin. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama. Di sini ada material namanya Expressions of Suggestion. Dalam LKS kalian itu ada di halaman 2. Judulnya adalah Expression of Suggestion and Offering sebetulnya. Tapi saya ingin lebih mempermudah kalian dalam belajar, so that I will saya bagi itu menjadi 2 gitu. Yang pertama kan kita pelajari adalah tentang yang suggestion dulu, atau dalam bahasa Indonesia ini berarti ungkapan saran gitu ya. Lanjut ke slide 2, karena kita belajarnya daring, maka semuanya harus serba cepat dan intinya aja. Untuk perkenalan atau apapun itu nanti akan dijelaskan di dalam kelas ya guys. Next, suggestion itu termasuk ke dalam kata benda atau noun yang berarti saran, sedangkan suggest itu masuk ke dalam kata kerja yang berarti verb ya. Dan arti dari suggest tanpa ion itu berarti menyarankan. Kemudian suggestion juga kita bisa menggunakan kata advice. Kalau kita nggak harus selalu menggunakan kata suggestion atau suggest, sama aja kita bisa pakai advice yang berarti saran, artinya sama. Kemudian keduanya ini ya, baik suggestion ataupun advice ini bisa menggunakan ungkapan yang sama. Jadi ungkapannya yang akan kita pelajari sekarang ini sama ya, dalam meminta, memberi, menerima ataupun menolak saran atau nasihat itu sendiri. Oke, sampai sini kalian pahami dulu, nanti bisa dibaca lagi. Next ke slide yang nomor 3 ya, ini ada penerapan atau application of expression, suggestion, and offering. Nah, seperti yang saya bilang di awal, saya hanya akan membahas tentang suggest atau saran ya. This expression can be used in general. Jadi si ungkapan ini hanya bisa digunakan ketika atau dalam kalimat umum ya. Kemudian kita juga selain bisa dalam kalimat umum, bisa juga digunakan untuk memberikan sebuah perintah, order, sebuah larangan, prohibition, atau saran itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan advice. Contohnya dalam general sentence atau kalimat umum, how about making an ice cream for Sarah's birthday? Bagaimana jika kita membuat es krim di ulang tahun Sarah, misalnya seperti itu. Kalimat yang saya bold atau yang saya pertebal itu menandakan bahwa itu adalah si expressionnya gitu dalam bentuk kalimat umum ya. Lalu yang selanjutnya di slide keempat itu ada contoh untuk kalimat berupa saran atau advice sentence. Di situ yang saya bold adalah why don't you, yang berarti mengapa kamu tidak apa, silahkan. Yang nggak di boldnya bebas, boleh kamu ganti. Contohnya yang saya buat, why don't you make your parents happy before you married? Kenapa kamu nggak bikin orang tua kamu bangga dulu, nggak bisa membahagiakan orang tua kamu dulu sebelum kamu menikah? Nah, yang belakang itu boleh diganti ya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh dicatat dulu di buku. Nanti kalau ketemu saya kalian boleh pertanyakan itu ya, biar lebih mudah. And then the next example in prohibition sentence atau kalimat yang berbunyi larangan gitu ya, melarang sesuatu. Contohnya seperti ini, you should go to the market first then go to the restaurant. Kamu harus pergi ke toko dulu baru pergi ke restoran. Nah, itu yang di yang di bold atau yang dipertebal itu adalah yang you should. Nah, yang you should-nya itu belakangnya boleh diganti sama seperti contoh-contoh kalimat yang lain. Basically kalau kamu lihat di LKS itu lebih banyak contoh-contohnya. Kalau yang di sini memang sengaja hanya saya ambil satu-satu, sisanya boleh dilihat dan itu artinya akan sama gitu ya, anak-anak. Oke, lanjut ke slide nomor 5, itu ada asking for suggestion. Dalam bahasa Indonesia berarti meminta,
Asking for artinya meminta ya, meminta saran atau nasihat. Itu ada 8 sentence ya, atau 8 expression, ungkapan. Kalian bisa lihat, I have a problem, I need your advice. Saya punya masalah, saya butuh, I need your advice, saya butuh nasihatmu, sampai dengan please tell me what to do, what ought I to do. Itu sama, intinya adalah tentang meminta saran gitu ya. Lanjut ke slide nomor 6. Di situ ada giving suggestion. Kalau tadi di atas itu ada asking for, artinya meminta. Nah, sekarang ada giving suggestion atau memberi saran ya. Sama, ada 8 ya, ada mulai dari I would like to suggest you that bla 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 bla. Yang bla 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 atau titik-titiknya itu boleh diganti dengan kalimat kamu sendiri, atau ditambahkan, bukan diganti tapi ditambahkan dengan kalimat kamu sendiri. Sampai dengan try to artinya coba untuk, misalnya, atau coba kamu gimana, nah itu belakangnya boleh diganti dengan kalimat kamu sendiri. Next, di slide 7 itu ada accepting. Yang namanya kita memberi saran ya, pasti akan ada jawabannya, akan ada responnya ya. Nah, responnya itu bisa diterima, atau kita menerima saran orang, atau kita menolak, refuse saran dari orang lain. Nah, gimana sih caranya kamu untuk accepting atau refusing advice atau suggestion itu? Di sini saya sudah berikan 6 contoh kalimat untuk accepting suggestion atau menerima saran atau nasihat dari orang lain. The first is, that's good idea, I will do it. Artinya, ide yang bagus, saya akan melakukan hal itu, atau saya akan melakukannya, sama saja ya. Sampai dengan that's the best one, I'll try that. Itu juga sama ya. Cuma bedanya hanya di pemakaian formal atau non formalnya saja. Oke, lanjut ke slide 8. Itu ada refusing suggestion. Yang tadi saya bilang ya, ada menerima, ada menolak juga. Ada 7 kalimat yang saya tulis di sini. Di LKS pun ada, sama saja. Intinya itu menolak, kayak I can't do that, I'm afraid I can't, gitu. Kayaknya yang I can't do that itu maksudnya saya tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Kalau I'm afraid, saya takut, saya tidak bisa melakukannya. Could you give me another way? Yang nomor 3, bisakah kamu atau dapatkah kamu memberikan saya ide yang lain ya, seperti itu. Sampai dengan I don't think I can, saya merasa saya ragu gitu, apakah saya bisa melakukan hal itu gitu ya. Next, the last slide atau slide terakhir itu ada contoh dari dialog. Sebenarnya kalau expression kayak gini memang digunakan untuk membuat dialog lebih tepatnya. Dan nanti pada soal-soal yang muncul biasanya bisa kamu diminta untuk membuat dialog, atau kamu melengkapi sebuah dialog dengan expression yang sudah disediakan biasanya kalau ada sifatnya optional atau ada opsi A, B, C, dan seterusnya. Ya, saya akan bacakan di sini contoh dari dialogue expressing of suggestion. Ini ada Rina and Laras ya. Ini benar-benar short dialogue ya, tapi memang langsung ke intinya. Rina bilang, have you checked the update from Mr. Dennis? Dijawab, belum. No, I haven't. I feel under the weather. What's news? Ya. Kemudian di situ ada Rina jawab, it's about a new task, tentang tugas yang baru. Oh, try to drink more water than take a rest. Katanya si Rina yang di bold, yang dipertebal itu, cobalah untuk minum air lebih banyak, kemudian istirahat gitu. I hope you'll be better soon. Saya harap, atau aku harap mudah-mudahan besok atau segera lekas sembuh, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, yang try to drink more water than take a rest itu adalah ungkapan atau expressing dari suggestion. Yang try to-nya itu kalau drink more water-nya kamu boleh ganti sesuai dengan konteks yang sedang kamu bicarakan. Nah, yang Larasnya, yeah sure, thank you so much. What do you think? Menurut kamu si Laras itu jawabannya accepting atau refusing? Ayo, kalau dia bilang yeah sure, nah itu berarti jawabannya accepting. Dia menerima saran dari si Rina untuk minum banyak air, atau minum lebih banyak air, atau lebih banyak minum, bahasa kitanya ya. Kemudian dia beristirahat. Kurang lebih seperti itu ya.
Di slide 10 ada smile. Don't forget to smile of course ya, dan jaga selalu kesehatan di masa seperti ini. Stay safe, stay healthy, oke? Okay? Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas banget, kamu bisa WA saya, kamu boleh tanya anything ya. Dan tugas kali ini adalah kalian silahkan buat dialog yang di dalamnya itu berisi expressing suggestion. Apa aja, boleh temanya bebas. Short dialogue, sama seperti dengan contoh yang sudah saya berikan di slide yang nomor 9 itu. Kamu cukup buat 4 kali bicara atau 2-2 gitu. Kamu buat and then kamu kumpulkan lewat Google Forms seperti ini ya, atau kamu tinggal kerjakan di sini saja gitu, tidak perlu rumit-rumit. Kamu boleh ketik di kolom komentar atau kamu boleh foto, kamu tulis di buku and then kamu foto dan upload di Google Form ini. Oke guys, mudah-mudahan kalian sehat selalu, begitupun dengan saya. We'll see you on next week maybe ya, setelah kita bergantian belajar seperti ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.